Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, kita bertemu lagi di video kali ini. Ada hal yang sepertinya menarik untuk kita angkat, sekalipun ini bukan berita yang baru. Ini berita lama sebenarnya, namun saya lihat dan saya perhatikan dan saya pelajari banyak teman-teman dari konten kreator lain, YouTubers lain yang mengangkat soal kasus ini. Awalnya saya khawatir mengangkat kasus ini, mengangkat persoalan ini, jangan sampai ada yang beranggapan bahwa ini provokasi atau saya anti habaib atau apa. Sebenarnya bukan di situ poinnya. Saya hanya ingin mengedukasi. Jadi intinya adalah mengedukasi, menyampaikan ke sahabat-sahabatku tentang persoalan atau kasus atau bagaimana kita menyikapi persoalan seperti ini, gitu. Jadi oke, karena tadi saya sudah menyebut clue-nya soal apa, jadi ini soal habaib. Ini soal Habib lagi, tapi ini oknum. Kalau saya mau bilang ini oknum lagi, karena kita tidak bisa generalkan, tidak bisa menjustifikasi bahwa ini adalah kelakuan seorang habaib, karena di pandangan kita bicara soal habaib itu berarti orang yang garis keturunan Nabi, orang yang suci, orang yang dimuliakan. Makanya saya lebih senang menggunakan kata oknum Habib. Nah, siapa yang kita mau bahas kali ini? Yang kita mau bahas kali ini adalah Habib Ali Jindan. Terkait persoalan kasusnya yang baru-baru meledak lagi, yang baru-baru viral lagi, yang baru-baru trending lagi, persoalan banyaknya istri-istrinya beliau, hasil nikah sirinya beliau, termasuk Zela Salim, yang kemudian speak up, menyampaikan soal apa yang mereka rasakan, apa yang mereka derita setelah berinteraksi dan menikah siri dengan Ali Jindan. Mungkin lebih enak kalau saya sebut Ali Jindan saja ya, nggak usah sebut Habibnya. Agak sensitif soalnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita dengarkan dulu ini audio ceramah dari Ali Jindan. Anak muda kupingnya buka nih, dengerin. Kalau belum halal jangan dibawa ngider. Kalau belum halal jangan digoncengin mulu. Halalin dulu tuh perempuan, betul. Masya Allah, kadang-kadang anak muda suka begitu, nggak punya rem. Dengarkan juga buat muslimah yang belum punya jodoh. Ingat, Anda wanita mulia, Anda dimuliakan dengan Islam, Anda dimuliakan dengan syariat, Anda dimuliakan oleh Allah, Anda dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Jangan Anda rendahkan harga diri Anda. Oke. Itu adalah ceramahnya Ali Jindan. Karena yang kita kenal Ali Jindan ini sering mengisi forum-forum pengajian atau apa, beliau sering hadir di forum-forum seperti itu. Dan jadi dia terbiasa memberikan motivasi ceramah yang menggebu-gebu. Tapi ntar kita bahas ya. Kita putar dulu keterangan dari Seda Salim. Saya tuh selama berumah tangga dengan beliau tuh nggak pernah nuntut apa-apa. Saya nggak dinafkahi lahir batin secara layak, saya diem. Pada saat saya ditelantarkan beberapa bulan, tiba-tiba beliau datang, saya nggak pernah ngajak ribut. Ya saya cium tangannya, saya buatkan teh, saya siapkan makanan. Beliau makan, saya tungguin sampai selesai makan. Saya menjalani kewajiban saya sebagai seorang istri, diranjang, melayani beliau. 1 jam, 2 jam ditinggal. Ya saya cuma selalu sabar gitu. Nggak apa-apa. Oke, sahabat Arjuang, dengar sendiri perbandingan dari dua hal atau yang pertama saya memperdengarkan ke sahabat-sahabat tentang ceramahnya Ali Jindan, dan kemudian yang kedua saya memperdengarkan ke sahabat-sahabat tentang pernyataan dari seorang Seda Salim yang merasa dia tidak pernah
mendapatkan perlakuan yang layak sebagai seorang istri. Sekalipun Seda Salim kita ketahui dia adalah istri kedua yang dinikah siri oleh Ali Jindan. Di sini saya mau membaca sebuah artikel juga yang membahas soal apa namanya persoalan kasus Ali Jindan dengan Seda Salim yang speak up kemana-mana. Kita tahu sendiri Seda Salim ini sudah diundang di beberapa stasiun televisi, beberapa YouTubers, kemudian dia membeberkan semua yang dialami bersama dengan Ali Jindan. Ini dari artikel yang saya baca dari gerakan peace.id. Skandal Habib Ali Jindan dibongkar mantan istri. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tokoh agama kembali terjadi. Terduga pelakunya seorang ustadz namanya Habib Ali Jindan. Dia juga seorang pengasuh di pondok pesantren. Saya tidak usah sebut pondok pesantrennya ya, agak sensitif kalau saya sebut ini. Ali Jindan juga dikenal dekat dengan pendiri Ormas Terlarang FPI. Kita tahu sendiri siapa pendiri Ormas Terlarang FPI. Siapa lagi kalau bukan Rizik Syihab. Saking dekatnya ia sampai pernah tampil bersama dalam satu poster. Kelakuan bejat Ali Jindan dibongkar oleh mantan istri keduanya Seda Salim. Keduanya telah menikah secara siri pada 2021, berarti 2 tahun yang lalu dari sejak saya buat video ini. 2021 walaupun tidak tercatat secara resmi dalam sebuah program di salah satu stasiun televisi, Seda ngaku dapat perlakuan KDRT, ditelantarkan, bahkan nggak diakui sebagai istri. Karena nggak diakui atas perlakuan suaminya, karena nggak kuat atas perlakuan suaminya, korban sering dibenturing kepalanya ke tembok dan sampai menyayat nadinya. Berarti sudah masuk pada wilayah kekerasan ya, fisik. Sudah sampai harus dirawat 1 bulan di yayasan kejiwaan. 1. Bahkan sempat mau dirawat di rumah sakit jiwa, berarti psikisnya dia kena gangguan ya, tidak tahan dengan kekerasan yang dialami. Belakangan terbongkar ternyata banyak wanita lainnya juga jadi korban Ali Jindan. Update terakhir ada sekitar 20 lebih wanita yang kirim pesan kepada Seda. Mereka pun cerita dan modusnya hampir sama. Para korban ditelepon, dirayu, lalu diajak nikah siri. Jadi motifnya, modusnya sama. Bahkan ada yang sampai menjurus ke video call seks atau PCS dan diajak check-in. Ada juga korban yang ngaku dikejar-kejar, disamperin pada pukul 1 malam. Waduh. Menurut pengakuan wanita itu, kelakuan bejat Ali Jindan ini sudah jadi rahasia umum. Berarti bukan sesuatu yang baru ya. Karena itu banyak warga dan jemaahnya yang gak hormat lagi ke Ali Jindan. Saat ini Habib Ali Jindan udah dilaporin ke polisi atas dugaan KDRT. Semoga laporan segera diproses. Hukum pelaku KDRT seberat-beratnya. Sampai separah itu ternyata. Saya tidak menyangka akan separah ini persoalan yang dialami oleh Ali Jindan dengan Seda Salim. Awal saya ikuti perkembangan kasus ini, saya anggap wah ini persoalan rumah tangga biasa-biasa saja. Tapi ternyata setelah saya pelajari, saya update, wah ternyata kasus ini bukan kasus yang sepele karena melibatkan banyak perempuan. Kemudian kelakuan yang ditampilkan oleh Ali Jindan ini tidak berbanding lurus dengan penampilannya Ali Jindan di forum-forum pengajian. Itu dia sebagai seorang yang dianggap alim, dianggap berilmu, dianggap kuat secara keagamaan, tampil di mana-mana di depan jamaah, tapi kelakuannya seperti ini. Nah, inilah yang saya maksud. Betul yang dikatakan dari artikel yang saya baca ini, bahwa banyak jamaah yang sudah tidak hormat lagi ke Ali Jindan. Ya bagaimana kita menghormat kalau kelakuan antum begitu? Sama dengan Habib Rizik atau misalnya Habib Bahar Smith.
Ya bagaimana kita mau hormat, bagaimana kita mau memuliakan, bagaimana kita mau mendengarkan nasihat atau kajian yang beliau-beliau sampaikan ini, kalau kelakuannya seperti ini. Dan ini lebih parah lagi karena mengarah ke persoalan seksual, mengarah ke hal yang sifatnya tidak tepat dan tidak pantas dilakukan oleh seorang yang menyandang gelar habaib. Makanya saya lebih enak menggunakan kata oknum ketimbang kata habaib itu. Tidak pantas orang-orang seperti ini dimuliakan dengan gelar-gelar habaib seperti itu. Jadi saya pikir itu dulu ya video kali ini. Semoga sahabat-sahabat tidak berpandangan bahwa saya ini adalah orang yang anti habaib. Saya bukan orang yang anti habaib. Saya hormat dan mengakui dan memuliakan habaib. Tapi bukan berarti gerakannya, perilakunya, pemikirannya yang keliru seperti ini juga saya harus hormati. Saya pikir tidak. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Sahabat-sahabatku silahkan berkomentar, berpandangan seperti apa pandangannya kalian tentang Ali Jindan ini dengan kasusnya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.